izin kami bersama kaum mimpi Indonesia, Ketua Kadin Bali, Ketua GP, Ketua PRI menyatakan rakerda ini dibuka. Rakerda HIPP Bali akan tampilkan sinergi kuat di bawah pimpinan Bung Tini Gorta. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPP Bali menggelar rapat kerja daerah Rakerda di Abisha Hotel, Sanur, Denpasar, Minggu 26 Oktober tahun 2025. Kegiatan yang dihadiri jajaran pengurus dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota ini membahas strategi memperkuat kemandirian ekonomi Bali melalui kebijakan pro-lokal, penguatan sumber daya manusia, dan ekspansi pasar global. Ketua Umum DPP HIPPI, Erik Hidayat, dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat sektor pertanian dan pengusaha lokal sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Bali yang berkelanjutan. Ia menegaskan, Bali harus berani keluar dari ketergantungan pada sektor pariwisata dan mulai menjadi bagian penting dalam rantai pasok pangan dunia. Selain itu, Rek mendukung langkah pemerintah memperketat impor barang bekas ilegal yang dinilai telah merusak pasar dalam negeri, khususnya di sektor tekstil. Ketua DPC HIPP Denpasar, Nika Dewi Nikori, menyoroti besarnya potensi ekspor komoditas non-pariwisata Bali yang belum tergarap optimal. Ia menilai, peluang ekspor sederhana seperti cabai ke Australia dan daun pisang ke Jepang bisa memberikan nilai ekonomi tinggi bila dikelola dengan tepat. Ia juga menambahkan, berbagai komoditas lokal seperti kopi dari Tabanan dan Singaraja berpeluang besar diekspor ke Arab Saudi. Sementara jahe gajah bisa menembus pasar Singapura dengan harga mencapai Rp95.000 per kilogram. Menurutnya, keberhasilan ekspor sangat bergantung pada karakter pelaku usaha yang mau belajar dan menggali informasi. Sementara itu, Ketua DPD HIPP Bali, Dr. AA Murahtini Rusmini Gorda, SHMM, MHKCD, menekankan pentingnya atau yang akrab dengan Bung Tini Gorda menyebutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dan 9 kabupaten kota sudah siap akan memetakan DPC-nya masing-masing untuk menjawab, benarkah kita sepakat untuk mengusung misi dari ekonomi hijau di Bali. Ada 5 formula yang saya coba untuk membersamai tujuan kita agar tercapai adalah bagaimana konsep ekonomi hijau yang tadi di depan yang sudah merasa melihat pohon beringin ya, dengan disentuh melalui sidik jari membuat hijau, artinya bagaimana HIPPI ini secara kearifan lokal Hindu menjadi konsep terhita karang. Bukan hanya urusan kita harmonis dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita mencintai lingkungan dan sumber daya manusia. Otomatis Tuhan akan tersenyum buat kita. Ketika kami sudah sukses, saya yakin cuan yang kami dapatkan saya akan tahu satu. Setuju Ibu Bapak Ketua Umum Kabupaten Kota Bali? Dengan catatan, sebentar lagi benarkah konsep-konsep kita, program-program kita didukung? Kalau bisa nanti para Ketua Umum sudah punya orang yang dalam hal ini adalah yang dekat dengan ongkos, tolong kita bersama untuk bisa ber-MOU, ber-PKS dan berimplementasi. Bapak Ibu sekalian, kami berharap dalam 2 tahun ini kami tidak bisa diberikan ekspektasi yang besar, tetapi mimpi besar kami menggagas bagaimana Bali menjadi pusat ekonomi hijau. Mohon dukungan, dan kemarin Mas Billy sudah hadir. Sepertinya konsep pertanian Provinsi Bali melalui HIPPI akan menjadi tulang punggung negara ya. Jadi bonusnya baru pariwisata. Jadi bukan pariwisata nanti menjadi kekuatan bagi Bali, tetapi pertanian yang ramah lingkungan yang melalui pupuk organik akan menjadikan bonus yang luar biasa, sehingga baru ranah pariwisata. Karena ketika kita bicara tentang pariwisata, pasti dampak lingkungan yang sangat signifikan untuk
bisa diulang. Kalau sudah pertanian yang dibereskan secara organik dan ramah lingkungan, saya yakin pariwisata akan dengan sendirinya terkualifikasi datang ke sini. Jadi bukan hanya banyaknya wisatawan, tetapi bagaimana kualitas dari wisatawan. Mari kita berpikir ke belakang, bagaimana Ubud itu dibesarkan oleh orang-orang yang hebat, nggak butuh wisatawan yang banyak. Tapi sekarang bagaimana Bali? Mudah-mudahan Pak Ketum, kebetulan saya backgroundnya adalah akademisi dan Pusat Studi Uniknas sudah mendapatkan kajian dari BRIDA Provinsi Bali yang senilai 300 juta untuk bagaimana Nusa Penida ini dari ekonomi emisi karbon yang bernilai ekonomi dan bagaimana energi baru terbarukan itu bisa kami kawal, bahwa itu yang akan kami selamatkan, itu akan menjadi Bali kedua yang untuk kita bawa Bali ini menjadi Bali yang seperti dulu, bahwa Bali adalah mencintai Tri Karhana. Jadi mohon dipastikan bahwa semua menteri yang punya program bawa ke Nusa Penida, dan itulah yang menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan Nusa Penida untuk Bali ke depan. HIPPI Bali juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah melalui semangat sinergi Pampadu Pagi, filosofi gotong royong khas pribumi. Sebagai wujud nyata, HIPPI Bali membina ASMK Negeri 1 Mas Ubud, mendampingi para siswa hingga produk mereka memiliki nomor induk berusaha NIP dan memperoleh dukungan pemerintah. Rakerda HIPPI Bali kali ini menampilkan sinergi kuat antara tiga pemimpin dengan fokus berbeda namun satu visi bersama. Erick Hidayat memperkuat arah kebijakan dan perlindungan usaha lokal. Winnie Khoury membuka peluang pasar global melalui ekspor komoditas unggulan, sementara Gumtini Gorda membangun pondasi sumber daya manusia unggul dan ekonomi hijau. Keterpaduan strategi ini menjadi pijakan bagi HIPPI Bali untuk membawa Pulau Dewata menuju masa depan baru, bukan hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga pusat ekonomi yang mandiri, hijau, dan berdaya saing global. Ketua dan pengurus DPC se-Bali yang saya dengar sudah komplit ya, Gugung 8 kabupaten dan 1 kota, jadi ada 9, luar biasa. Para mitra strategis dan para tamu undangan, ada dari BTN dan Mandiri, terima kasih dukungannya, serta seluruh keluarga besar HIPPI yang saya banggakan hari ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Sanur dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan untuk melaksanakan rapat kerja daerah HIPPI Provinsi Bali yang pertama. Ini adalah sejarah buat Bali dan buat kita juga. Memang HIPPI sudah berumur hampir 50 tahun dan hari ini kita mengadakan rakerda Bali yang pertama, artinya ini adalah tonggak sejarah di Bali kita buka di bawah kepemimpinan Bu Gumtini. Kedua, sekali lagi saya ucapkan kepada DPD Bali atas pertanian yang tadi sudah disebutkan, energi baru terbarukan, bahkan ekonomi hijau yang tadi kita sempat disinggung oleh Ibu Ketua. Dan industri yang berbasis komunitas yang lokal. Agak miris memang kalau kita lihat beberapa tahun terakhir banyak pengusaha-pengusaha asing yang masuk ke sini dan menginvade ya UMKM kita. Bahkan yang lebih miris UMKM kita nggak bisa bersaing dengan mereka. Ya, mereka datang dari luar, mereka punya uang sendiri, mereka punya jaringan sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, ini fungsi daripada HIPPI. Posisi HIPPI adalah posisi di masyarakat. Kita harus bilang ke pemerintah bahwa ini sudah dalam bahaya dan kita minta keberpihakan kita terhadap pengusaha-pengusaha asing tersebut. Jangan mereka dikasih karpet merah terus, jangan mereka selalu diberikan kemudahan-kemudahan, tapi kita diberikan pajak yang berlebih, ya, sulitnya mendapatkan fasilitas keuangan dan lain-lain. Jadi inilah yang kita minta, inilah fungsi HIPPI salah satunya. Dan
HIPI juga harus hadir di garis depan dalam semua sektor ekonomi. Dan HIPI harus menjadi pelopor agar pengusaha pribumi di daerah ini, daerah Bali ini bisa naik kelas, menguasai teknologi, memperluas jaringan nasional, dan berperan aktif dalam rantai pasok ekonomi Indonesia. Karena hanya dengan cara itulah Bali akan menjadi kawasan wisata dunia yang sekaligus berdaulat secara ekonomi. Saudara-saudara yang saya banggakan, perjuangan ekonomi bangsa ini adalah bagian dari perjuangan kebangsaan. Seperti halnya I Gusti Ngurah Rai, pahlawan besar asal Bali yang memilih berdiri teguh hingga titik darah penghabisan dalam perang Margarana. Semangat, keberanian, dan pengorbanan beliau harus menjadi inspirasi kita hari ini. Berani berdiri di garis depan, berani melawan ketergantungan, dan berani memperjuangkan kemandirian ekonomi bangsa sendiri. Sebetulnya, Bapak Ibu, itulah perjuangan HIPI. Sama seperti pahlawan kita dulu, kita adalah pejuang ekonomi yang berdaulat. Ekonomi yang mengutamakan potensi lokal, SDM lokal, dan tidak didikte oleh asing. Kita tidak lagi berperang dengan senjata, Bapak Ibu, tapi kita tetap berjuang melalui inovasi, kolaborasi, dan ketahanan ekonomi. Dan dalam perjuangan ini, HIPI adalah barisan pengusaha yang membawa panji nasionalisme ekonomi Indonesia. Jadi, melalui Rakerda yang pertama ini, saya berharap akan lahir gagasan-gagasan dan langkah yang konkret yang memperkuat organisasi kita. Langkah yang konkret untuk kita bisa mendukung apa yang pahlawan-pahlawan kita dulu sudah perjuangkan. Memperkuat manfaat bagi anggota, memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali. Jadi mari jadikan forum ini bukan sekedar rapat kerja, tapi ajang meneguhkan semangat gotong royong dan solidaritas pengusaha Indonesia. SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Yeay.